Nah, menurut lo, perspektif lo untuk orang awamnya, masyarakat Jawa Barat terutama yang kaget tuh. Nah, udah begitu, Komeng diuntungkan. Dengan dia tidak banyak kampanye nih, Pak. Nggak banyak ngebarin duit, nggak banyak untuk sosialisasi. Berarti yang lain ngeluarin duit ya? Terus Bang Komeng juga sosok orang yang menjaga waktu sholatnya. Komeng, maaf ya, ini Pak Eko yang ngomong. Ya, Enggak gitu. Maksudnya gitu. ke arah situ? Bukan ke arah situ, tapi mengibaratkan. Oh, ibaratnya itu parah. Parah Bang Komeng. Ini adalah Pak Eko Satrio yang ngomong nih. Yang Orkes Jiwa, obrolan kesehatan jiwa. Iya. Oke. Lagi rame nih di Bogor, Jawa Barat, lagi menyatukan jiwanya karena sesosok komedian yang mencalonkan DPD, Dewan Pelawak Daerah, ya kan? Dewan Pelawak Daerah. Iya, Dewan Pelawak Daerah jadinya, bro. Ya. Gimana? Gimana ente yang lihat fenomenanya? Menarik, sangat menarik. Kita bisa membahas dari beberapa sisi nih. Satu sisi Komeng, kalau misalkan di teman-teman komedi sudah pasti tahu semua. Pasti. Senior. Terusnya dia punya sebuah acara legendaris spontan. Uy. Ya. Waktu itu inget banget tuh yang membuat PH-nya kalau nggak salah Star Vision. Ya. Sutradaranya Mas Toto Hudi. Nah, itu berawal juga tuh teman-teman sembako masuk, ada almarhum Sembilan Murphy. bahan komedi kan itu ya? Iya, ada Murphy, ada Yadi, ada Kiwil, ya kan? Dia bertiga ya? Bertiga. Oke, terus? Bertiga. Dulu ada lagi satu sebelum pada saat ikut festivalan, sebenarnya Murphy itu kan almarhum ya? Almarhum itu kan stand up ya, artinya single, pelawak tunggal. Dulu ada Iping, adanya Bang Akri, tapi Iping cabut. Ya, oke, kita bahas Komengnya aja. Lanjut ke Bang Komeng. Kenapa jadi ngomongin sembako? Iya, Bang Komeng itu kan memang kita kenal emang udah pasti pelawak legendaris. Terus berikutnya orang pada kaget tuh. Kalau gue atau lo atau orang-orang yang berkecimpung di dunia komedi nggak kaget pas di Jawa Barat kan Fadlizon sebagai pembina atau penasehat gitu, gue lupa jabatannya. Terus juga dekat dengan Pak Prabowo kalau nggak salah. Terus kita juga udah sering denger dia nyalek Agung Gumelar, nyalek ke DPD gitu kan. Buat orang-orang awam kaget, Pak. Kalau kita nggak kaget nih. Nah, menurut lo, perspektif lo untuk orang awamnya, masyarakat Jawa Barat terutama yang kaget tuh. Kenapa bisa kaget itu? Pertama gini, pada saat kita kemarin pemilu, biasanya caleg-caleg itu fotonya pengen menimbulkan rasa karisma. Memunculkan karismatik. Wah, kalau dalam bahasa agama haibah. Bagaimana caranya dengan duduk gaya, terusnya senyumnya agak sedikit dibuat seperti apalah gitu ya. Ada yang seperti ini, ada yang memunculkan wisdom dari dirinya sendiri. Nah, pada saat dia buka surat suara, masyarakat yang kala itu adalah sedang fokusnya ke Pilpres. Kan fokusnya ke Pilpres nih, 01, 02, 03. Mereka kan tidak akan paham dengan yang namanya caleg-caleg segala macam, balik DPRD, DPR, DPR RI, nggak ada yang paham. Paling serangan pajar yang paham. Nah, paling itu paling juga dikasih, ya kan? Nah, terusnya pada saat dia buka, tiba-tiba ada foto yang nyeleneh. Aura yang nyeleneh dengan wajah ekspresi yang tidak biasa. Ini yang membuat orang menjadi simpatik. Dan sebenarnya bukan Komeng doang, di Jawa Timur juga ada satu namanya Kusumaningsih, kalau Kusumaningsih apa Kusnadiah gitu. Orang milih karena dia cantiknya saja. Nah, ini kan artinya kalau misalkan dilihat dari sisi orang kaget, ya wajar kaget pada saat ngelihat Komeng, Komeng nyalek, ditusuklah Komeng. Nah, udah begitu, Komeng diuntungkan. Dengan dia tidak banyak kampanye nih, Pak. Nggak banyak ngebarin duit, nggak banyak untuk sosialisasi. Berarti yang lain ngebarin duit ya? Iya, ada lah pasti kan. Ya istilahnya yang namanya bagi-bagi sembako, walaupun ditukar gratis gitu ya, ditukar dengan. Tapi kan tetap saja ada hal-hal seperti sosialisasi itu kan pasti keluar dana. Tapi Komeng dia memanfaatkan
kelucuannya dia, dan ada sebuah acara yang menjadi legend, yang menjadi sebuah anchor, jangkar pemikiran orang-orang kalau ngelihat Komeng pasti uhui. Nah, itulah yang diuntungkannya. Tapi menurut lo sendiri, Bang Komeng jadi legislatif seperti apa nanti pas lagi rapat? Jangan salah, Pak. DPR-nya atau yang apa? namanya pelawak ini, yang namanya orang yang berkomedi, itu dari sejarahnya sudah membuktikan. Zaman Rasulullah, ada sahabat Rasulullah bernama Nuaiman. Nuaiman ini sampai pada saat beliau meninggal, Rasulullah sampai nungguin makamnya Nuaiman, sahabat. Ada lagi Abu Nawas. Jadi yang namanya komedi ya, itu sebenarnya atau pelawak. Itu bukan hanya orang yang konyol, tapi sebenarnya adalah orang-orang yang ber-EQ tinggi, Pak. Dia memiliki sebuah visi dan misi bagaimana menyampaikan pesan dengan tawaan. Iya, karena banyak juga yang bilang kan bahwa menjadi anggota dewan itu serius, kerjanya bercanda. Ya. Lebih baik orang yang bercanda tapi kerjanya serius. Ada juga kayak gitu kan. Nah, tapi kalau Komeng kayaknya emang bercanda-bercanda terus nih. Tapi kalau gua perspektif gue ya, dari POV gue, Bang Komeng emang sosok leadershipnya tinggi. Karena ya mungkin teman-teman pelawak tahu, dan ini mungkin buat teman-teman penonton yang nggak berkecimpung langsung di dunia komedi ya. Ini FYI bahwa emang Bang Komeng itu leadershipnya tinggi dan dia sosok yang bertanggung jawab sebenarnya. Karena kalau misalkan kita ngomong Komeng, ini ya, saudara Alfiansa ini kalau kita dengar cerita teman-teman Paski, termasuk di Sipit, dulu pada saat waktu dia ngelawak di Ancol atau di daerah kota, itu yang berantem sama preman-preman di kota itu, yang bawa golok tuh Komeng. Jadi emang kalau soal keberanian, Komeng memang sosok orang yang berani. Bang Alfiansa ini sosok orang yang berani. Iya, betul. Terus satu sisi, Pak, kalau misalkan kita lihat dari sisi supranatural atau dari sisi spiritualitas, kita melihat kan sejarah Komeng pada saat ingin mendapatkan anak. Ya. Sulitnya minta ampun, kosong berapa tahun, tapi dia tidak pernah putus asa. Malah dia menyerahkan itu dengan candaan-candaan yang mengakibatkan menjadi sebuah doa. Terus Bang Komeng juga sosok orang yang menjaga waktu sholatnya. Pasti. Puasanya juga mendengar kabar juga seperti itu, walaupun terlepas dengan kejahilannya itu ya. Kejahilan itu kan bagian dari profesinya. Tapi satu sisi, Komeng menempatkan sesuatu itu ditutupi dengan sebuah candaan. Padahal ada keseriusan di situ. Kayak dia pernah bicara dalam sebuah tayangan bahwa podcast itu sebenarnya suara. Bukannya gambar. Ya itu kan sebenarnya adalah sebuah kebenaran yang ditampilkan, tapi orang karena melihat sosok Komeng, ya Komeng yang ngomong. Nah, Komeng ini kalau pelawak di Indonesia kita ibaratkan bagaikan seperti Punokawan. Ada Semar, Gareng, Petruk, itu orang-orang yang kelihatannya memiliki keterbelakangan mental dengan rupa yang buruk, tapi sebenarnya ada pesan. Berarti Bang Komeng keterbelakangan mental loh sama buruk. Wah, ente. Bang Komeng maaf ya, ini Pak Eko yang ngomong. Enggak gitu. Maksudnya ke arah situ? Bukan ke arah situ, tapi mengibaratkan. Oh, ibaratnya itu parah. Parah Bang Komeng nih. Ini adalah Pak Eko Satrio yang ngomong nih. Yang menafsirkan kalau misalkan orang dari orang-orang sebelah emang begitu ya. Sebenarnya nggak gitu juga, tapi kita lihat ya bagaimana Bang Komeng dengan kan Bang Komeng juga punya tubuhnya yang tidak sempurna, tapi dengan seperti itu dijadikan sebuah kelebihan. Ya maksudnya gini, yang ente lihat deh maksudnya, Bang Komeng punya tujuan apa? Ya kalau secara kita lihat kan Bang Komeng itu untuk DPD atau menjadi legislatif itu kan punya visi membangun seni di daerah Jawa Barat atau seniman-seniman biar dapat tempat gitu kan. Pasti, karena ya kalau misalkan bicara visi dan misi, ya itu pasti akan kembali lagi karena Bang Komeng lahir dari seniman, dia pasti juga akan lari ke situ. Tapi saya tidak akan bicara ke situ. Saya bicara tentang sisi spiritualitasnya. Sosok Komeng walaupun terlihat lucu, orang yang membuat tawa sebenarnya adalah orang-orang yang tahu percis bagaimana caranya membuat tawa, dan itu tidak mudah. Karena dalam ketawa itu biasanya nular, Pak. Orang tertawa itu nular. Coba ente ketawa.
Kalau misalkan kita tertawa nih, tertawa kan nular kan? Itu kan nular. Nah artinya pada saat orang membuka lembar suara itu, tertularlah ketawanya. Oke, berarti tertular tawanya, bahagianya muncul, ya orang bodo amat dah gue pinggir Komeng. Ente lihat nggak di sosoknya Bang Komeng itu secara spiritual ada yang ngisi?